Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Nice to see you too, sir. Ini cuaca kurang bersahabat ini, Pak. Mulai mendung petir. Iya, iya. Insyaallah. Ibu Indah semestinya tadi sudah selesai itu. Katanya kita tidak urus atas bawah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Pak. Semua pasti ada baiknya. Oke, baik Indah. Baik. Ini kan kita akan melakukan uji komprehensif kaitannya dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, saya sudah berbagi job dengan Ibu Haji Salastia terkait dengan poin-poin penting yang akan dijelaskan. Ibu Indar sudah sering menyusun NPP, Ibu Indar? Alhamdulillah, Pak. Iya. Sudah kewajiban tiap tahun. Ya, sudah berapa lama mengajar, Bu Indar? Kalau total dari 2004, Pak, sampai sekarang berapa tahun itu? 2004 sampai sekarang berarti 16 tahun. Iya, Pak. Ya, sudah masuk kategori ini, guru middle to senior teacher. Alhamdulillah. Di satu sekolah ya, Ibu Indar? 16 tahunnya yang awal di ini, Pak, di SD, kemudian masuk di Satap, baru SMA, 12 tahun di SMA, Pak. Nah, ini kan dalam menyusun pembelajaran, ya. Guru kan itu tidak apa ya istilahnya, dalam penguasaan materi itu ya secara esensial maupun secara advance itu harus betul-betul memahami apa yang ingin diajarkan. Untuk apa? Untuk menghindari dua hal. Menghindari mengajarkan yang salah dengan cara yang benar. Oke? Jadi bisa saja ibu atau siapapun guru itu punya kompetensi pedagogik yang baik, bagus manajemen kelasnya, bagus caranya menangani siswa, bagus mengorganisasi pembelajaran, pintar memilih metode dan seterusnya. Tapi secara kompetensi profesional, penguasaan bidang studi itu kurang. Jadi bisa saja pintar mengajar tapi mengajarkan yang salah. Memungkinkan. Kemudian yang kedua sebaliknya. Bisa juga orang mengajarkan yang benar dengan cara yang salah. Mereka paham secara profesional bidang studinya, tapi dia kurang kompetensi dalam mengajarkan atau melakukan transfer of knowledge. Nah, sekarang ini kan Ibu Indar tentang explanation text ya. Tentang teks ya. Teks, ada juga yang beberapa tadi mengajar tentang expression ya, masing-masing punya perbedaan tentunya. Apa yang Ibu pahami tentang materi explanation text ini secara esensial, secara basic, secara dasar? Baik. Text explanation itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana how and why something happens ya. Jadi bagaimana prosesnya, kemudian mengapa bisa terjadi, kemudian it's related to natural, social, science and cultural. But in this basic competence, we focus on natural and social phenomena. Kemudian pada materi teks kita fokus pada selain definisi ada fungsi sosial. Fungsi sosial dari text explanation adalah how to explain about the process, how and why something works or happens. And then the generic structures of explanation text consists of general statement and then sequence explanations and the last is closing. In general, ya. Jadi itu kita bisa sangat jelas melihat pada materi pembelajaran yang Bu Indar telah susun ya. Ya, jadi saya hanya mau mengingatkan kembali secara
Kan pengetahuan guru itu ada satu pengetahuan konseptual, ada pengetahuan fungsional. Ya, jadi itu keduanya harus betul-betul bisa. Jadi kita ini tugasnya guru itu membuat siswa memahami konsep sebenarnya. Ya, jadi dengan memahami konsep itu mereka diharapkan mampu mengetahui dan mengimplementasikan apa yang dipahami secara konseptual tersebut. Dapat mengfungsionalisasi pengetahuan konseptual itu di lapangan. Nah, kalau secara advance material Ibu, bagaimana yang Ibu ingin pahami? Pada text explanation ini sangat menarik. Untuk advance-nya itu bisa merambah ke mata pelajaran lain seperti geografi, ekonomi, seni, kemudian biologi, seperti itu. Advance untuk mata pelajarannya. Kemudian untuk teks itu misal tergantung dari limit features-nya. Misalnya cause and effect itu advance-nya bisa ke how to expressing about hubungan sebab akibat. Ya, ada ekspresi hubungan sebab akibat di materi kelas 11. Kemudian untuk teks itu berkaitan dengan di penggunaan simple present itu berkaitan dengan descriptive, report, apalagi application letter. Kemudian untuk materi present tense itu sendiri bisa dikembangkan ke passive voice, kemudian command, imperative sentence. Seperti itu, Pak. Kemudian passive voice ini hampir dibahas di beberapa aspek seperti itu. Ya. Jadi begini prinsip dari advance material itu, Bu. Jadi, sudah betul tadi yang dijelaskan bahwa basic material itu sangat related to the advanced material itself. It means that a teacher should anticipate that in case the students or one student asking some questions that is not related to the materials that we taught to them. Jadi misalnya dalam sebuah kasus ini kan materi esensialnya sudah pasti. Maksudnya esensial itu adalah materi yang sudah pasti diajarkan dalam teks yang Ibu akan ajarkan tadi tentang explanation text itu. Secara esensi itu sudah pasti diajarkan, tapi secara advance itu adalah materi-materi yang sangat berkaitan dengan materi basic, tetapi tidak direncanakan untuk diajarkan, tapi dia related. Nah, kalau baca bukunya Munikat, itu judulnya tentang gurunya manusia, dua buku itu. Yang pertama Sekolahnya Manusia, kemudian Gurunya Manusia. Saya beli di tahun 2011. Dia bilang begini, karena guru itu mengajar manusia, karena guru mengajar itu manusia, tidak ada alasan bagi guru untuk tidak melakukan pengembangan diri di tiap waktu, karena manusia itu berkembang di tiap waktu. Jadi bisa saja kompetensi anak kelas 2 yang kita ajar tahun ini sangat berbeda dengan kompetensi anak kelas 2 yang kita ajar tahun lalu. Begitupun ke depan dan ke belakang. Nah, berkaitan dengan prinsip tersebut, maka secara teoritis guru harus mampu memahami semua sebanyak mungkin materi-materi advance. Karena kan kalau pernah juga baca buku grammar itu ada basic grammar in use, kemudian ada juga advanced grammar in use. Di situ ada penjabarannya. Atau misalnya bukunya Devi Azhar tentang grammar itu juga bisa dibaca-baca yang beberapa ratus halaman. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, misalnya Ibu Indar mau mengajarkan tadi 10 hal ke siswa. Ibu Indar harus minimal memiliki modal 20. Karena in case siswa bisa saja bertanya sesuatu yang di luar dari apa yang kita rencanakan tapi masih related. Misalnya tadi Ibu bahas tentang present tense. Siswa bisa saja menanya hal-hal yang berkaitan dengan misalnya, Bu, bagaimana kalau dia dalam bentuk pasif? Bagaimana kalau kita bawa dia dalam bentuk passive voice? Bagaimana kalau kita bawa dia dalam bentuk nominal, Ibu? Bagaimana kalau bentuk verbalnya seperti itu? Jadi kita kan tidak mungkin untuk menegaskan bahwa kita ini adalah guru di depan siswa, maka kita secara pengetahuan harus paham betul. Tidak mungkin kita mengajarkan, jangan ditanyakan itu, nah itu bukan pembahasan kita kali ini. That's not the way how to teach best.
Jadi sudah betul tadi bahwa bisa saja simple present ke pasif, bisa saja beberapa materi-materi esensial itu mengarah ke yang lain, atau bisa interrelated to another discipline, ya, pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi itulah yang membuat pembelajaran itu kaya di dalam kelas. Jadi itu yang kita harapkan, betul-betul itu yang kita harapkan pada guru-guru kita ini. Jadi dia bisa memperkaya khasanah keilmuan yang ada di dalam kelas. Itu salah satu kunci. Nah, sekarang itu Indar, jadi saya ini jatuhnya nanti bukan lagi menguji sebenarnya, cuman kita ini mau meluruskan sama-sama supaya kita ada pada satu frekuensi yang PPG mau guru itu seperti apa. Iya. Ya. Jadi misalnya ini tadi, ini kan Ibu Indar sudah biasa menyusun RPP ya. Jadi guru itu Ibu Indar secara keilmuan dia tidak hanya harus bisa mengajar dengan baik pada aspek pedagogi dan tidak hanya harus bisa mengetahui pengetahuan itu dalam aspek profesional, tapi guru itu pengetahuannya harus utuh sampai pada aspek regulasi pendidikan kita, bagaimana pendidikan di Indonesia itu diselenggarakan. Ya. Jadi secara regulatif jangan sampai karena bilang itu urusan pejabat, ya kebijakan itu urusan pejabat, tapi kan kebijakan itu lahir untuk hal-hal yang di ujung tombak pendidikan itu adalah guru. Jadi guru harus paham tentang regulasi pendidikan, titik, tidak boleh tidak, supaya kita tahu bahwa bagaimana pendidikan ini diselenggarakan, apa maunya ini pendidikan Indonesia secara menyeluruh, secara nasional dan seterusnya. Nah, meskipun ada sentuhan-sentuhan otonomi pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan di setiap jenjang, misalnya kalau SMP ke dinas, SMA ke provinsi dan seterusnya. Kaitannya dengan itu, nah, ini kan di lembar RPP ini kita menuliskan ya, itu ada kompetensi ini, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi. Guru harus tahu itu secara apa istilahnya ya, grand design-nya itu mengapa itu demikiannya. Jadi kompetensi itu kan banyak yang menyebutkan bahwa saya ambil Pak dari silabus, iya betul dari silabus. Silabus itu bisa saja disusun oleh MGMP, bisa juga disusun oleh dinas, ya. Tapi itu kan kita guru perlu tahu yang diisi di silabus itu dari mana diambil. Nah, jadi itu misalnya harus dikaitkan dengan dia diambil dari SKL. SKL itu apa? SKL itu adalah salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan itu apa? Standar nasional pendidikan adalah standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi proses pembelajaran yang Bu Indar lakukan di grassroots itu, di Luhur Utara itu, di satu sekolah itu nyambung sampai tujuan pendidikan yang sifatnya menasional. Nah, jadi tadi SKL itu, kalau kita bicara RPP, maka dia di salah satu standar, kan ada standar ini, standar proses, standar kompetensi dan seterusnya lah, sampai 8 itu sarpras dan seterusnya. Nah, itu wilayah yang mungkin kalau yang tahu itu ya biasa kalau di sekolah kepala sekolah, dalam pelatihan kepala sekolah dijelaskan tentang manajerial dan sebagainya. Tapi guru harus tahu. Nah, dari SKL itu kemudian dia dimensinya ada 3 misalnya. Di situ di SKL itu ada 3. Dimensi pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Kemudian kompetensi inti ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mencapai SKL itu. Kemudian kompetensi inti dipecah jadi 4. Yang dipecah apa? Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Makanya KI-nya 1, 2, 3, 4. Nah, KI ini dan SKL ini adalah yang ingin dicapai oleh seluruh mata pelajaran dalam satu jenjang pendidikan. Jadi kalau kita bicara tentang mata pelajaran bahasa Inggris, itu kita tidak berbicara tentang KI dan SKL. Kalau kita bicara tentang SKL dan KI, maka kita akan bicara secara keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan dalam satu dunia pendidikan. Nah, kalau turun ke kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar itu adalah penjabaran kompetensi inti per bidang studi, per mata pelajaran. Dan itu diatur, bukan guru yang atur. Ya, bukan guru yang atur, tapi itu diatur oleh pemerintah, bisa dibimbing pada panduan penggunaan kurikulum 2013 atau langsung merujuk pada undang-undang. Nah, kalau sudah bicara pada kompetensi dasar, maka kita sudah bicara pada wilayah bidang studi atau wilayah mata pelajaran. Nah,
disinilah dituntut guru, ya, untuk guru. Nah, Ibu Indah di sini mengambil KD 3.8 sesuai dengan materi yang Ibu Indah akan bawakan. Ibu Indah, ini kan kita bahasa Inggris itu mengadopsi pembelajaran berbasis gender, ya. Jadi yang berbasis gender itulah itu ada fungsi sosial, konteks dan kebangsaan. Hanya 3 ini yang ingin dikuasai dalam tiap teks yang diajarkan di sekolah. Nah, oleh karena itu, Ibu Indah mengambil KD 3.8 dengan kata kerja operasional membedakan. Membedakan itu ada pada C4, ya, bagian dari menganalisis. Sudah bagus, hot, betul. Tadi ini yang kotak-kotak di atas ini Bunda, yang warna hijau semua ini, ya. Mulai dari KI, KD, indikator, tujuan, itu adalah rumusnya RPP. Tidak bisa RPP disusun ke bawah dari menyusun LKPD, menyusun materi, menyusun media, menyusun bahan ajar, menyusun penelitian, mengingkari kotak-kotak yang hijau ini, tidak bisa. Jadi kesuksesan kita di awal membuat RPP ditentukan pada pemilihan kompetensi dasar, merumuskan IPK sampai merumuskan tujuan pembelajaran. Karena itu rumusnya. Tidak bisa melenceng dari itu. Nah, maka dari itu, kalau di kompetensi dasar kita sudah memilih HOTS, maka insya Allah pembelajaran sampai ke bawah itu HOTS ketika kita mengikuti kompetensi dasarnya yang seharusnya memang diikuti. Ya. Tadi ada beberapa yang menulis dia di kompetensi dasarnya diambil C1. Tapi tidak akan mungkin pembelajaran ini HOTS ketika pelajaran itu indikator yang mengindikasikan kompetensi dasar itu tercapai atau tidak. Kalau di kompetensi dasar di C4, maka indikatornya C4 ke bawah. Tidak bisa indikator itu pada C5, ya. Tidak bisa indikator. Kenapa? Karena indikator adalah alat atau instrumen untuk mengindikasikan KD itu tercapai. Jadi kalau KD-nya C4 semua ke bawah. Jadi jembatan kompetensinya bisa dibangun dari C1 indikator, mulai dari C1, karena tidak mungkin siswa bisa membedakan kalau tidak memahami. Tidak mungkin siswa bisa membedakan kalau tidak bisa menganalisis. Tidak mungkin siswa bisa membedakan kalau tidak misalnya bisa membandingkan dan seterusnya. Jadi itu namanya jembatan kompetensi atau kompetensi bayangan kalau bisa biasa dikenal dengan kata-kata seperti itu. Nah, Ibu Indah ini sudah menyusun kompetensi dasar, kemudian menyusun indikator, mulai dari menjelaskan, oke, Ibu Indah ambil satu poin dengan lots, ya, lots kemudian menanjak sampai menyimpulkan ujung. Nah, kemudian di situ dirumuskan tujuan pembelajaran. Tapi diingat, ya, diingat Ibu Indah, dalam menyusun kompetensi dasar itu, ya, itu harus diperhatikan juga hal-hal yang berkaitan dengan timing. Ya. Semakin banyak kompetensi dasar, indikator yang kita buat, kan yang buat indikator guru. Iya. Berarti karena dia yang buat indikatornya, berarti dia yang buat langkah-langkah untuk mencapai indikator tersebut. Otomatis langkah-langkahnya di mana? Langkah-langkahnya di LKPD. LKPD semua kegiatan pembelajaran siswa itu ada di LKPD. Jadi semakin banyak LKPD, semakin banyak waktu yang dimakan. Ya. Semakin banyak LKPD, semakin banyak waktu yang dimakan. Semakin banyak indikator, semakin banyak kegiatan. Nah, maka dari itu perlu juga untuk aware bahwa ya very limited by the time. We only 90 minutes to teach. Okay? Yeah, 90 minutes. Maximum 90 minutes. Ya, maximum duration of teachers have 2 JP misalnya. Seperti itu. Jadi itu yang harus dipastikan. Nah, kemudian Ibu kenapa tidak memasukkan KD untuk keterampilan? Saya pecah menjadi 3 pertemuan, Pak. 3 pertemuan, iya, supaya fokus, iya, supaya fokus ke ini. Karena melihat keadaan di lapangan, Pak, tidak bisa sekaligus mereka. Jadi makanya saya di sini, Pak, menggunakan flip classroom, Pak. Jadi supaya membantu membantu ke pemahaman siswa.
Jadi mereka punya pemahaman awal dari bahan ajar yang saya bagikan itu, Pak. Begini Bu Indah ya. Banyak yang salah kaprah, saya luruskan di sini. Kalau kita berbicara hot, kan kita sering dengar hot atau lot. Yeah. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, jika di keterampilan saya sudah hot atau lot, Pak? Masih lot atau sudah hot, Pak, di keterampilan? Begini yang harus diluruskan. Ngomong tentang keterampilan, itu kita tidak ngomong tentang hot atau lot. Oke? Sikap punya taksonomi sendiri. Yeah. Ya, taksonomi afektif namanya. Pengetahuan punya taksonomi sendiri. Yeah. Kognitif taksonomi namanya. Itulah punyanya Bloom dengan yang diperbaharui oleh Anderson. Keterampilan punya taksonomi sendiri. Yeah. Taksonomi psikomotorik namanya. Psikomotor ya. Ya, jadi kita tidak sedang ngomong HOTS dengan LOTS pada taksonomi keterampilan. Yang ngomong HOTS dengan LOTS hanya di pengetahuan. Kenapa? Ya. Di singkatan higher order thinking. Thinking skill. Iya, lower order thinking. Jadi LOTS atau HOTS itu hanya ada pada aspek pengetahuan. Tapi kenapa biasa direfleksikan ke keterampilan itu bisa dikatakan HOTS atau LOTS? Itu apakah memungkinkan? Tetap memungkinkan. Kenapa? Misalnya, untuk SMP kan hanya ada dua keterampilan. Yang pertama menangkap makna, yang kedua menyusun. Ini keterampilan. Setiap yang namanya keterampilan, maka indikatornya harus lewat pembuktian. Nah, ketika siswa sudah melakukan kegiatan pembuktian, apakah itu menulis, apakah itu dengan lisan, apakah itu dengan mendemonstrasikan, apakah itu dengan membuat, apakah itu dengan menyusun, maka itu kan kegiatan yang berorientasi pada create. Dengan tidak sengaja, karena dia create, maka kita pantulkan ke taksonominya Anderson, maka create itu ada pada posisi C6. Tapi sebetulnya bukan di situ. Bukan bicara LOTS dengan HOTS kalau kita bicara tentang keterampilan itu. Nah, maka dari itu, ya namanya pastilah kalau keterampilan dengan pembuktian, kegiatan yang dengan pembuktian itu otomatis ada pada HOTS. Karena kalau untuk membuktikan sesuatu, untuk bisa menyusun harus memahami ya harus bisa mengaplikasikan, harus understand, harus mengingat, diingat dan seterusnya. Jadi itu secara konsep, semoga tidak ada miskonsepsi lagi begitu. Jadi itu dalam menyusun ke depan. Nah ini Bu Indar, terakhir, ini kan Bu Indar nanti akan menyusun RPP ini, ya, kaitannya dengan pelaksanaan PPL. Oke? Iya. 3 RPP yang Ibu Indar susun adalah 3 RPP yang akan Ibu Indar gunakan di PPL dan sangat memungkinkan digunakan lagi di UKIN. Di kinerja. Nah, di UKIN itu salah satu komponen penilaian di UKIN itu semuanya ada di modul 4 pedagogik. Kalau mau lihat itu komponen penilaian UKIN itu ada di modul 4 pedagogik. Ketika Ibu Indar sudah memenuhi modul 4 pedagogik itu, modul 4 itu juga penyusunan perangkat pembelajaran inovatif. Iya. Jadi baca saja itu bagaimana menyusun. Harus kolaboratif, harus HOTS, harus ada PPK-nya, harus ada feedback-nya, harus berorientasi teknologi, harus ada literasinya dan seterusnya. Itu yang menjadi tujuan. Jadi secara teknis benar saya sarankan kaitannya dengan PPL nanti ke depan. Ini kan misalnya kita sudah berhasil membuat sebuah perangkat yang ideal. Tidak ada satu jaminan pun yang membuat ketika kita membuat perangkat ideal maka proses pembelajaran itu akan baik pula. Oke? Sebagus apapun itu tidak menjamin meskipun itu besar peluang karena itu yang akan kita ikuti secara sintaktik langkah-langkahnya. Nah, apatah lagi kalau kita sudah membuat perangkat yang tidak ideal. Ya, jadi memang syarat wajib perangkat itu harus ideal dan aplikatif. Aplikatif maksudnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi kemarin kan Ibu Indar sudah membuat, sekarang masih ada kesempatan, silahkan disesuaikan sebelum masuk PPL dengan kondisi sekolahnya Ibu Indar. Karena nanti dosen dan guru pamong akan melakukan sampling.
Kalau Bu Indar pakai ngajarnya daring, maka dosennya ikut join ke Zoom. Kalau Bu Indar ngajarnya luring, maka dosennya join ikut tetap ke Zoom, dan Bu Indar sorot pembelajarannya Bu Indar secara tatap muka. Nah, yang paling terakhir, Ibu Indar harus menyesuaikan itu. Sampaikan baik-baik ke siswa. Agar siswanya kooperatif, agar semua langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Indar sudah susun ini, itu dapat terobservasi dengan maksimal oleh dosen dan guru pamong. Wah, ternyata ada kesesuaian. Karena kalau tidak, kita tidak bisa prediksi apa yang akan dilakukan siswa. Apalagi pembelajaran luring, daring, susah mereka siswanya masuk semua. Jadi misalnya kalau pakai PBL akan susah, nanti kita kesulitan pada proses mengorganisasi pembelajaran dengan kelompok-kelompok kalau yang ikut hanya 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Ibu Salasia sudah bersama kita? Ibu Haji? Ya. Oke. Sudah dari tadi. Saya mendengar. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Oke. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih masukannya Pak. Oke, bentar. Saya bentar aja. Yang sudah terpapar tadi Pak Ali. Iya. Benar sehat? Alhamdulillah, ini cuma morning sit, Mom. Oh, ini. Ibu Indar ini ngajar kelas 11 nih. genap SNI cerdas. Ya, ya Ibu ya. Model pembelajaran dipakai apa Ibu? Problem based learning, Bu. Kemudian saya combine dengan blended learning untuk mempermudah siswa memahami konten, Bu. Oke, terus ada flip classroom saya lihat. Ya, itu problem blended learningnya saya menggunakan flip classroom, di mana diberi tugas mandiri sebelum masuk ke kelas. Sekarang ke problem based learning aja dulu Bu. Bagaimana pemahaman Ibu Indar tentang problem based learning? Di problem based learning itu sangat baik untuk diterapkan, apalagi di sekolah saya ini bagaimana siswa bisa mandiri membangun pengetahuan baru. Jadi diawali dengan ini sangat menarik, di mana sintaksnya itu diawali dengan mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian di sini kita bisa melihat pemahaman awal siswa terkait materi yang akan diajarkan. Jadi saya tidak banyak menjelaskan di awal, Bu, tapi saya memberi pemahaman lewat pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswa bisa mengembangkan diri terkait media gambar ya. Contohnya Bu, dikaitkan dengan materi yang Ibu ajarkan ini ya, explanation text itu bagaimana itu? Saya pertama menampilkan beberapa gambar, karena di sini nanti mereka akan diarahkan untuk compare, membandingkan. Jadi disajikan beberapa gambar terkait text explanations, saya buat variatif, dan gambar itu berbentuk bagan atau graphic organizer. Jadi ada siklus-siklusnya sehingga mereka mudah menjelaskan berdasarkan gambar tersebut. Kemudian yang kedua, saya mengorganisasi siswa. Jadi dalam proses problem based learning itu ada peran diskusi di dalam. Nah, untuk diskusi itu saya menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu saya bisa memantau untuk proses diskusi siswa. Jadi tadi caranya membangkitkan masalah, karena ini problem based learning, memberikan teks, picture. Ibu ya, picture. Organizer. Oke, kemudian kalau sudah masuk ke tahap menstimulate masalah yang muncul, bagaimana solusi yang Ibu tawarkan itu? Nanti mereka akan menjawab beberapa pertanyaan terkait masalah yang disajikan melalui gambar. Kemudian nanti memberikan kesempatan kepada siswa ketika mereka tidak ada yang mereka tidak pahami, mereka bertanya. Nah, ketika mereka bertanya,
saya mencoba untuk mengembangkan lagi karena ini di awal itu saya masih melakukan diskusi secara klasikal. Jadi membimbing apa yang menjadi permasalahan siswa. Setelah mampu di proses ini, baru saya masuk ke pengorganisasian siswa. Jadi selanjutnya akan digiring ke diskusi secara berkelompok. Nah, untuk proses diskusi berkelompok ini, karena saya menggunakan Blended, saya memanfaatkan Google Classroom sebagai media diskusi mereka. Kemudian di sini dari hasil diskusi kita bisa pantau mereka. Kemudian diarahkan selanjutnya siswa diarahkan untuk siswa dibimbing ya. Dibimbing. Halo, Ibu, bisa? Ya, kedengaran. Oke. Selanjutnya di sini melalui diskusi ini setelah dilakukan pengorganisasian ini saya membuat menyajikan masalah yang berbeda lagi, agak lebih tinggi dibanding masalah yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka bisa mengamati gambar yang sudah ada urutan-urutannya, namun di second section ini saya memberi tantangan yang lebih berat, di mana text explanation itu, 2 text explanation disajikan dalam bentuk video. Di sini mereka akan terlatih listeningnya. Mereka diarahkan untuk menjawab atau mencatat poin-poin penting terkait materi yang disajikan, teks yang disajikan atau informasi yang disajikan berdasarkan video. Jadi mereka akan mendiskusikan video itu. Nah, diskusi terhadap hasil pengamatan terhadap video, mereka diskusikan lewat Google Classroom tadi. Kemudian hasil diskusi itu mereka diarahkan untuk menyimpulkan, untuk membuat menyimpulkan terkait generic structure daripada text explanation, mulai fungsi sosialnya, generic structure, sebelum saya masuk ke instruksi untuk membedakan 2 jenis teks. Seperti itu, Bu. Udah. Kemudian Oke, Ibu. Komplit sekali ini Ibu Indah menjelaskan. Coba dikaitkan dengan bagaimana mensupport course-nya itu, higher order teaching skill-nya di siswa, bagaimana? Bagaimana, Bu? Maaf ini, Bu. Bagaimana sekarang tadi kan sudah dijelaskan Ibu ya bagaimana mengaplikasikan problem based learning. Nah, sekarang coba dikaitkan dengan host-nya Ibu. Bagaimana mengaplikasikan mensupport higher order thinking skill ini dalam pembelajaran teks. Ini tingkatan host-nya tadi itu, Bu. Di mana mereka menyimpulkan informasi berdasarkan apa yang mereka dengar. Berdasarkan ini cukup karena text listening, mereka sambil mendengarkan, kemudian diarahkan untuk menyusun fungsi sosial, kemudian struktur teks dari masing-masing teks yang dia dengar. Seperti itu. Kemudian kegiatan HOTS berikutnya, saya ini problem yang kedua tadi saya coba atasi supaya kita buat variasi pembelajaran lagi supaya tidak stres. Saya tampilkan teksnya, Bu. Saya tampilkan teksnya. Nah, dari teks itu ada 2 teks. Kan di video itu ada 2 teks di dalam, Bu. Jadi saya tampil untuk langkah berikutnya saya tampilkan 2 teks. Tapi tantangannya agak berat lagi. Mereka harus compare apa persamaan dan perbedaan di antara kedua teks tersebut. Nah, ini yang mereka presentasikan nanti. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, Ibu yang Ibu jelaskan itu ada tidak Ibu lampirkan, ada Ibu integrasikan di RPP-nya tidak di kegiatan pembelajaran? Ada semua ada. Ada di media, ada di LKPD. Iya, ada di instrumen. Saya ngecek saja, Bu, karena semua kan harus sinkron dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi apa yang termasuk di KI, di KD, di IPK, di tujuan pembelajaran itu semua harus ada juga di bagian bawah sampai ke bagian bagian penugasan, bagian assessment. Iya. That's why, karena tadi ada temuan beberapa di teman-temannya itu mantap dijelaskan, pas dicek di materi ternyata belum termasuk, belum terintegrasi. Iya. That's why. Jadi, harus berkaitan dengan IPK. Iya, jadi kita ngomong IPK itu. Jadi. Oke, terus bagaimana Ibu dengan TPEC-nya Ibu? Bagaimana diintegrasikan dalam pengajaran teks? TPEC itu banyak. TPEC saya gunakan yang pertama model e-learningnya menggunakan Google Classroom.
Kemudian penyajian materinya menggunakan PowerPoint. Karena ini daring, saya menggunakan Zoom aplikasi Zoom. Seperti itu. Kemudian untuk mempermudah menyampaikan materi pembelajaran, saya sajikan gambar, kemudian video. Karena anak zaman sekarang tuh harus menyajikan sesuatu menarik. Jadi video saya desain sendiri sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan kondisi siswa, saya buat seperti itu. Dan itu saya mengangkat beberapa peristiwa-peristiwa yang memang terjadi di sekitar mereka, seperti itu. Cuma dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali, Ibu. Oke, ini sepertinya sudah terintegrasi semua ini. So, evaluasinya juga, Ibu. Evaluasinya masuk Google Form. Iya, jadi again Bu, feedback itu adalah pengetahuan yang wajib dimiliki oleh guru sekarang. Iya, betul. Jadi feedback itu kan pengetahuan itu tentang teknologi. Ibu tentang pedagogi dan bagaimana konten pengajarannya, dan itu harus saling terkait satu sama lain dengan materi yang mau diajarkan. Makanya tadi nanya-nanyanya seperti itu, kaitannya apa aja Ibu, supaya kelihatan Ibu cara menjawab kritiknya bagaimana, critical thinking. Oke, Ibu Indar, ayo. Halo? Ya, Ibu Indar, you may leave the room. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mom. Ya, sukses Bu Indar. Amin, insya Allah bisa lebih baik lagi setelah balik dan praktek lapangan nanti, Bu. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Bu, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Indar. Thank you. You're welcome, Mom. Alhamdulillah, yes. Tenang ini Bu. Saya Bu Amani. Aduh. Jadi kita dibuka Bu. Nanti lagi.